Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali belajar PAI, ya, pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita dulu berdoa sama-sama agar supaya pembelajaran yang kita dapatkan sebentar dapat diberkahi oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya, siapa? Nita. Silahkan Nita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekarang setelah kita baca doa, mari kita tadarusan dulu surah yang biasa kita bacakan. Dipimpin salah seorang temannya. Coba. Siapa tadi? Ikut semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Tapi baiklah, ingatkan namanya, ibu absen dulu. Andi Azza Akila hadir. Aini Faida hadir. Anisha Hadir. Dina Lailatul Izzah Hadir. Fira Hadir. Fitri Ramadhani Hadir. Jamilatul Zahra Hadir. Naila Arumi Hadir. Nur Fatira Hadir. Ainun Jariah Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang sujud ini, yang pertama siswa dapat menjalankan perintah agama dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan yang namanya sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kalau memang saatnya kita membutuhkan harus menggunakan sujud tersebut, ya. Jadi kalian harus menjalankan perintah agama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita ini. Marilah kita buka kembali. Coba dibuka kembali buku lainnya. Lihat halaman 78. Halaman 78 bab berapa? Bab 4. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Masalah apa? Sujud ada berapa? 3. Coba yang di sini sebutkan sujud apa? Sujud syukur, Ini sujud sahwi, Nah, di belakang? sujud tilawah. Intinya sujud ini yang kita lakukan di dalam sholat sehari-hari, ya. Tetapi ada sujud yang dikhususkan, 3 ini hanya khusus yang ditentukan seperti sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sujud ini dilakukan kapan saja dan di mana saja di saat kita mendapatkan
sesuai dengan sujud tersebut kita mendapatkan nikmat, maka kita sujud Syukur. kita mendapatkan orang membaca ayat sajadah, maka kita sujud tilawah. Di dalam sholat kita ragu, kita lupa apa yang kita baca, kita ragu sudah berapa rakaat, maka kita di Sujud sujud sahwi. Nah, 3 sujud ini yang dikhususkan untuk kita dalam melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menandakan bahwa kita ini adalah hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan kita hambanya ini selalu melakukan kesalahan sehingga ada yang namanya sujud sahwi, dan kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah bila mendengarkan bacaan ayat sajadah ataukah kita baca ayat sajadah, maka kita lakukan sujud tilawah, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dalam sujud ini menggambarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia sujud hanya kepadanya. Jadi kalau manusia sujud kepada Allah itu bentuk dari rasa syukur kita, rasa penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki aktivitas sujud, ya, memiliki aktivitas sujud kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu kita melakukan sujud sebanyak 34 kali sujud, ya. Nah, kalau ingin mendapatkan sujud lebih banyak, maka perbanyaklah sholat sunnah, ya. Karena sholat fardu sudah ditentukan sekian kali sujud. Tapi kalau untuk menambah dari 34 sujud, maka kita melakukan sholat sunnah. Apakah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Pada pembahasan ini kita akan uraikan beberapa macam sujud dapat kita lakukan. Selain dari sujud dalam sholat, ada sujud yang seperti kita sebutkan tadi, ya, yang ada 3. Kita diberikan nikmat-nikmat yang lainnya dan kita terhindar dari mara bahaya. Maka inilah yang patut kita bersyukur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita itu, anak-anakku sekalian, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, ya. Begitu kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, dengan spontan kepala kita menundukkan ke lantai, ya, atau tempat yang lebih rendah dibanding badan kita. Itu yang namanya sujud, ya. Bukti rasa syukur kita menundukkan kepala kita yang tinggi ini, ya, menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sujud syukur. Sedangkan sujud sahwi, ini sujud sahwi dilakukan di saat kita sholat. Karena kita manusia, tempatnya yang namanya khilaf, ya. Kadang kita lupa berapa rakaat, apa yang kita baca. Maka Allah memberikan jalan keluar supaya salat fardu kita, salat yang kita kerjakan yang kita lupa jumlah rakaatnya, kita lupa bacaannya, Allah bukakan jalan bagaimana salat kita ini bisa sempurna, ya, bisa sempurna supaya salat ini kita nanti kita dapatkan nanti di hari kemudian. Nah, karena tidak sempurnanya, maka Allah buka jalan dengan cara sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Nah, dilakukan sujud sahwi itu di saat tasyahud akhir atau tahiyat akhir sebelum salam, kita melakukan sujud 2 kali sujud dengan ketentuan ada bacaannya, ya. Subhana man la yanamu wala yashur. Itu dibaca 3 kali, ya. Kemudian kita bangkit 2 kali sujud itu baru kita beri salam kanan dan kiri. Jadi pada tasyahud akhir tadi tidak ada salam, ya, langsung sujud sahwi. Bentar kita perhatikan, ya. Quran ada sebanyak kurang lebih dari 13 ayat, insya Allah, ya, 13 ayat, dan berbeda-beda. Hanya ada ayat sajadah 2 dalam satu surah, di surah Al-A'raf, ya.
Insya Allah kalau nggak salah. Nah, itu setiap kita dengarkan ayat sajadah atau kita baca ayat sajadah, maka disunnahkan kita untuk sujud. Dan kita membaca sajadah wajhiya lillahi falaka wasarakahu wafaka sam'ahu, ya, itu yang dibaca dalam sujud. Hanya satu kali sujud, beda dengan sujud sahwi tadi 2 kali sujud, ya. Demikianlah ini sujud ya, yang ada 3. Nah, sekarang kita lihat apa hikmah dari sujud tersebut. Nah, kenapa kita orang yang tercantik? Dengan adanya sujud, kepala kita ditemukan lebih rendah kepala kita daripada pantat kita yang biasa mengeluarkan kotoran. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita, rasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah, ya. Nah, dengan salah kita itu lupa, maka ada namanya sujud sahwi, ya. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kita melakukan kesalahan hendaknya segera minta maaf kepada Tuhan, ya. Kemudian dengan adanya sujud tilawah, menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kemudian sujud ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari sujud, ya. Oke, kelompok 1 dulu di belakang. Coba nih presentasikan. Ini masalah apa tadi yang Ibu sudah kasih tugas? Sujud syukur. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Lutfi Syam. Saya adalah perwakilan dari kelompok yang membahas tentang sujud syukur. Baiklah, saya akan memberi penjelasan tentang apa itu sujud syukur dan bagaimana kelanjutan dari sujud syukur itu. Sujud syukur dimaknai sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut berterima kasih kepada Allah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat kasih sayang darinya. Lalu, bagaimana mengungkapkan rasa syukur kepada Allah? Ya, tentu dengan mengucapkan kata Alhamdulillah dan bersujud tanda syukur kepada Allah. Sujud ini dapat dilakukan tanpa berwudu dan dilaksanakan di tempat mana saja kecuali di WC dan di tempat najis lainnya. Nah, apa sebab-sebab dari melaksanakan sujud syukur itu? Yakni pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita laksanakan. Kedua, yaitu terhindar dari bahaya. Jika kita mendapatkan masalah atau bahaya, dan ketika Allah mendapatkan jika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita patutlah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari sujud syukur yaitu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu fisik dan rohani. Mungkin itu saja presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salat. Sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza
Sujud sebelum salam secara menghafal ayat akhir dalam bacaan sebelum Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Abdullah. Saya akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada mendengarnya. Mengapa orang melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Kenapa orang melakukan sujud tilawah? Karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam ataupun di luar. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah bisa menjelaskan ya tentang sujud yang tiga ini, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sekarang tiap kelompok mendiskusikan dari tiga sujud ini. Sebentar kita akan setelah mendiskusikan kita saling tukar menukar yang kita diskusikan. Oke, silakan diskusi tiap kelompok. Diskusinya dari coba. Apakah bisa sujud di tempat yang tidak ada alasnya? Nah, apakah bisa sujud di tempat yang tidak ada alasnya? Inilah yang dia dapatkan identifikasi dari permasalahan ketiga sujud ini. Coba yang kedua, siapa? Nomor kedua, apa permasalahannya? Nah, apakah sujud ini yang tiga ini, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, apakah bisa tanpa wudu kita sujud? Nah, ini kita tampung dulu. Terus kelompok tiga, apa ini? Dan apakah bisa saat ini kita haid melakukan sujud di antara sujud yang ketiga ini? Oh, maksudnya barangkali dalam situasi menstruasi bagi perempuan, apakah bisa sujud dilakukan? Oke, sekarang kita tukar. Bagaimana? Pertanyaannya kelompok satu, siapa bisa jawab? Coba ulangi kelompok satu. Apakah bisa sujud di tempat yang tidak ada alasnya? Nah, apakah bisa sujud? Tidak ada alasnya, langsung kita sujud. Begitu mendengarkan pengumuman naik kelas yang peringkat 1 si A, langsung sujud. Bisakah? Tanpa alas. Gimana? Siapa bisa jawab? Hah? Gimana? Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Ternyata jawabannya semua bisa sujud meskipun tanpa alas, ya. Mendapatkan nikmat, mendengarkan berita yang baik, maka kita langsung sujud. Yang penting tempat sujud itu tidak menjijikkan dan tidak kotor, bukan di tempat yang ada najisnya seperti di kamar mandi, ya. Tidak mungkin kita sujud di dalam kamar mandi, ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Dalam sujud ini apakah kita bisa sujud tanpa air wudhu? Nah, siapa bisa jawab? Dalam sujud yang kita bahas ini, apakah bisa sujud tanpa air wudhu? Nah, selama ini kalau kita mau sholat harus ada Air wudhu. ada wudhu kita. Nah, ini yang sujud tiga ini, apakah bisa kita sujud tanpa air wudhu? Siapa bisa jawab? Coba kelompok satu, kelompok berapa? Kelompok tiga, ya. Bisa, karena dalam sujud tersebut bukan sujud rukun salat. Ya, bagus. Ada lagi? Coba beri tepuk tangan untuk Jadi dalam sujud yang tiga ini kita bahas pada hari ini, meskipun tanpa wudu,
ya. Nah, tapi kalau ada uduk kita itu menambah lagi jumlah pahala kita, ya. Jangan begitu kita dengar, ayat sajadah, uduk dulu, nah, nggak usah. Begitu kita dengar langsung sujud dan baca sajadah wajhi alladzi fatara samawati wal ardh, ya. Nah. Terus siapa lagi? Gini, ya. Apa hasil diskusinya? Apakah bisa saat kita melakukan sujud yang tersujud ini? Nah, apakah sementara haid kita bisa sujud tidak? Padahal kita dalam keadaan berhadas, ya. Kita dalam keadaan berhadas, apakah kita bisa sujud? Hah? Bisa. Kenapa bisa? Nah, jawabannya hampir tadi sama dengan temannya. Karena sujud ini bukan dalam rukun sholat. Ini hanya merupakan sunnah, ya. Pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita, untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan. Dan untuk untuk satu bukti bahwa kita adalah manusia yang lemah, sering lupa. Dengan adanya sujud kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, setelah membahas masalah sujud dan sujud ini, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau dibahas? Nah, dengan selesainya lah pembahasan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa sama-sama agar supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini pembelajaran dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pembahasan ini mari kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.